I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengaku sengaja bantu Jorge Martin agar tidak menderita lebih parah di MotoGP Qatar 2023. Peluang Martin merebut titel juara dunia MotoGP 2023 semakin menipis setelah hanya mampu finish ke-10 pada balapan MotoGP Qatar, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Ambisi Martin untuk meraih podium di sirkuit Losail kandas karena performa ban yang buruk. Ia tak mampu tancap gas lebih cepat dari pembalap lainnya. Sempat memenangi sprint race, Martin malah melorot saat balapan. Pembalap peramak Ducati itu dengan mudah dilewati para pesaingnya di Qatar. Marquez sebenarnya punya peluang melewati Martin, namun ia memilih untuk tidak melakukannya dan finish di posisi 11 pada balapan MotoGP Qatar 2023. Saya melakukan seluruh balapan di belakang Martin. Awalnya saya melihat dia berusaha keras dan kami sedikit mengejar ketertinggalan grup, tapi kemudian saya melihat dia mulai kehilangan banyak akselerasi dibandingkan dengan Ducati lainnya, kata Marquez dikutip Marca. Dia menderita saat keluar tikungan, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi jika Anda kalah di sana, itu karena kurangnya traksi. Dia tidak memiliki kecepatan seperti biasanya. Pada akhirnya saya tidak ingin bertarung dengannya di tikungan. Itu tidak mengubah hidup saya dan dia bisa menggunakan beberapa poin itu, sambung rider Spanyol itu. Marquez mengaku Zarco, sebagai rekan setimnya di Pramac, juga membantu Martin. Ketika Martin menyalip saya dan saya mendekatinya, saya melihat Martin tidak memiliki kecepatan. Banyak pembalap yang melewatinya, saya berusaha menyalip, tapi saya tidak bisa lolos, jadi saya memutuskan untuk tetap di belakang, ucap Marquez. Johan Zarco juga membantunya, hal itu biasa, karena dia adalah rekan setimnya. Saya melihat dia tidak dapat berkonsentrasi dan masalahnya semakin buruk, kata Marquez menambahkan. Finish di posisi 10 membuat Martin tertinggal 21 poin dari Francesco Bagnaia pada klasemen MotoGP 2023. Pembalap Italia itu finish di posisi kedua dan berhasil menjaga jarak dengan Martin yang berada di posisi kedua. Sementara itu, tim Aprilia memahami bahwa sanksi untuk Aleix Espargaro akan dilakukan pada MotoGP Qatar, Minggu, 19 November 2023, bahkan jika ia absen karena cedera. Espargaro dihukum pada Sabtu dengan denda 10.000 euro, sekira 168 juta rupiah, dan penalti grid 6 posisi akibat menampar helm Franco Morbidelli. Pembalap tertua di MotoGP 2023 itu menempati P10 dalam kualifikasi, sehingga ia harus start dari posisi ke-16 dalam balapan. Namun, kakak Paul Espargaro tersebut mengalami patah kepala fibula kaki kiri usai ditabrak Miguel Oliveira di tikungan 6 kualifikasi. Situasi ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di Grand Prix pembuka di Portimao. Marc Marquez menyerang Oliveira dan Jorge Martin. Pembalap Portugal terluka dan pilot Repsol Honda menderita patah pangkal jempol kanan. Marquez dijatuhi sanksi atas tindakannya untuk balapan berikutnya, yang diadakan di Argentina. Namun kenyataannya, ia malah absen di 3 Grand Prix berikutnya. Panel steward memutuskan untuk kembali dan mengoreksi kata-kata mereka sendiri tentang sanksi tersebut sehingga dilaksanakan pada balapan pertama di mana Marquez ikut serta. Dalam kasus Aleix, semuanya menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan yang sama dengan yang terjadi pada Marc. Narasinya akan diubah jika sanksi tidak dapat dipenuhi pada minggu ini di Qatar. Itu adalah kasus yang berbeda, jelas pernyataan dari Aprilia. Namun, jika Anda terkena penalti beberapa tempat di grid start balapan, atau dengan lap yang panjang, tanpa mengalami cedera dalam tindakan itu, Anda akan diharuskan menjalani hukuman pada balapan di akhir pekan yang sama. Jika kemudian, karena alasan apapun, pembalap mengalami cedera pada aksi berikutnya, sanksi tersebut dianggap telah terpenuhi.
Marc Marquez menutup GP Qatar di posisi ke-11 dan mengaku belum merasa nyaman sepenuhnya dengan Honda. Marc Marquez menyelesaikan balapan kedua dari belakang bersama Honda di posisi ke-11. Pembalap Cervera menghabiskan sebagian besar tesnya di belakang kemudi Jorge Martin dan mampu melihat masalah yang dialami pemain asli Madrid itu saat ini. Marquez menjelaskan bahwa dia belum merasa nyaman dan dia telah mencapai posisi yang kurang lebih diharapkan. Ini adalah pernyataan mereka, seperti yang dilaporkan kepada kami oleh kolaborator kami Manuel Pecino dari Qatar. Ini adalah karir Marc Marquez. Baik dalam sprint maupun lari jarak jauh, kecepatan menempatkan Anda pada tempatnya, dan kami belum memiliki kecepatan tersebut. Memang benar hari ini kami tidak bisa berkendara dengan baik, tidak sepenuhnya baik-baik saja. Kemarin saat sprint saya merasa kuat, hari ini saya merasa kurang sehat dan ini membuat balapan saya tenang. Posisinya tidak akan banyak berubah. Tidak apa-apa, selesaikan balapan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk akhir pekan lalu. Pandangannya tentang situasi Jorge Martin dalam balapan ini. Saya telah menyelesaikan seluruh balapan, secara praktis, di belakang Martin. Saya melihat bahwa pada awalnya dia menarik dengan keras, bahkan kami sedikit mengejar kelompok di depan. Tapi kemudian saya melihat saya mulai kehilangan banyak hal, terutama akselerasi. Bukan dibandingkan dengan saya, tapi dibandingkan dengan apa yang saya lihat dengan Ducati lainnya. Marquez telah melihat bahwa Martin menderita. Dia lebih menderita ketika keluar dari tikungan, saya tidak tahu persis apa yang bisa terjadi padanya. Namun jika kalah di sana, biasanya karena kurangnya traksi. Tapi itu juga tidak berputar dengan kecepatan normalnya. Saya telah melakukan banyak putaran di belakangnya, jadi saya tidak ingin terlibat dalam pertarungan terakhir dengannya. Karena itu tidak mengubah hidup saya dan poin-poin yang telah dia capai dapat mengubah hidupnya. Masalah pada ban sempat membuat Martin kehilangan gelar juara dunia. Sementara itu, setelah membuntuti pemimpin klasemen sementara di sebagian besar balapan yang terdiri dari 22 lap, Di Giannantonio mendapat pesan, mapping 8, di dashboardnya yang di masa lalu merupakan tim order dari Ducati. Namun, ia berhasil mendahului Bagnaia di tikungan 12 pada lap ke-19 dan memimpin jauh saat Bagnaia keluar lintasan di tikungan 1 beberapa saat setelahnya saat mencoba menyalip. Menempati posisi kedua, keunggulan sang juara bertahan dalam klasemen bertambah dari 7 menjadi 21 poin, sementara Jorge Martin berjuang keras untuk meraih posisi ke-10. Yang terburuk musim ini di atas Pramac Ducati. Pembalap VR46 Ducati, Luca Marini, melengkapi podium setelah memulai balapan dari posisi terdepan. Bagnaia melakukan start dari grid keempat lalu merebut posisi terdepan di tikungan 1, sementara Martin melakukan awalan yang buruk dan turun ke P8. Pertarungan untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga berlangsung sengit di beberapa lap pertama, dengan Di Giannantonio berhasil menyalip rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, di lap keempat, dan kemudian melewati Luca Marini di lap berikutnya.